Darah sail yang mengalir. Kalau sapi kalau disembelih kan mengalir ya, seperti itu. Jadi kalau darahnya tidak pengecualian, air yang sedikit kemasukan najis tapi tidak kelihatan mata, anggaplah kita tidak tahu, tetap dihukumi suci. Alasannya karena kita tidak tahu. Lam yudrikuhat torfu. Jadi masuknya najis ke air sedikit itu tidak tahu, seperti itu. Fakullun minhuma la yunjisul ma'a. Maka semua keduanya, baik hewan yang ketika dibunuh tidak mempunyai air yang darah yang mengalir atau kemasukan najis yang tidak kasat mata, itu tidak bisa la yunjisul. Kitab besar lainnya. Wa asyara lil qismi tsani min al qismi rabi bi qawlihi aw kana katiran kullataini. Tadi kan air yang terkena najis ada dua macam air, ada air sedikit. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu aw kana katiran kullataini, yaitu air banyak yang terkena najis. Fa'aktaroh atau lebih banyak atau lebih dari dua kullah. Akan tetapi fataghayyara yasiran aw katiran, walaupun posisinya air banyak sampai dua kullah tapi berubah, walaupun sedikit, apalagi banyak, sedikit aja tetap najis, apalagi banyak kan, seperti itu hukumnya tetap najis, seperti itu walaupun sampai dua kullah. Sekarang ukuran kullah. Wal kullatani khamsami'ati ridlin bil baghdadi takriban fil asahih. Ukuran dua kullah adalah 500 ritel bil baghdadi menurut ukuran negara Baghdad. Takriban itulah kira-kiranya fil asahih. Pendapat ini 500 liter, 500 ritel ya, bukan liter, ritel. Bisa ditanyakan nanti, bisa ditanyakan. Jadi menurut pengarang Fathul Qorib, jumlah dua kullah adalah 500 ritel ukuran Baghdad fil asahih. 500 ritel ini adalah ukuran yang paling baik dan paling sah, paling benar di antara pendapat-pendapat yang lain, walaupun banyak pendapat. Mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu dirhamin. Menurut Imam Nawawi, satu ritelnya itu adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Bingung ini bahasanya zaman dulu ya. Jadi dibahas ritel ukuran orang Baghdad, kita tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, nanti bisa jelaskan. Yang penting paham dulu. Wa tarokal musannif qisman khamisan. Kiai musannif meninggalkan atau tidak menjelaskan bagian kelima ini. Apa yang tidak dijelaskan? Wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu, yaitu penjelasan air yang suci tapi haram digunakan. Ada air suci tapi haram digunakan. Air apa itu? Kal wudu'i, seperti kita mau mengambil wudhu bima'in maghsubin, yaitu menggunakan air yang airnya dapat gosok dengan cara menggosok. Tahu gosok nggak? Gosok itu mengambil hak orang lain tanpa ada niat untuk memiliki. Contoh, kita Mas Zainal mau keluar ke kamar mandi, tiba-tiba sandalnya bawa punya si A tanpa sepengetahuan si A. Mas Zainal niatnya mengembalikan lagi, tapi itu hukumnya tetap namanya ghasab. Jadi perbedaannya ghasab dengan maling, dengan mencuri itu berbeda. Kalau maling memang mengambilnya untuk dimiliki, kalau ghasab tidak. Pinjam sebentar, haknya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu ghasab. Atau au musabbadin lisyurbi, atau kita berwudu menggunakan air yang khusus disediakan untuk minum. Jadi air itu suci,
hukumnya suci. Contoh air ini ya, air gelas. Ini kan khusus untuk minum. Tapi sampai berwudu, airnya suci tapi sampai haram menggunakan ini. Karena musabbalin lisyurbi. Kata pengarang kitab Fathul Qorib, air ini dikhususkan untuk diminum. Jadi kalau dipergunakan untuk wudu, hukumnya haram. Seperti itu. Paham? Faslun fi dzikri syai'in min al-a'yanil mutanajjisati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.